Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semuanya. Perkenalkan, saya Martogi Panjaitan, mahasiswa Fakultas Hukum dengan NPM 19020. Teman-teman, kali ini saya akan memenuhi salah satu syarat tugas, yaitu mata kuliah filsafat hukum, di mana saya akan membuat rangkuman resume atau pendalaman materi tentang materi-materi hukum sebelumnya. Di sini mata kuliah ini dinaungi oleh Pak Alfi. Tidak lama lagi kita akan membahas tentang bagaimana sih filsafat-filsafat atau sejarah-sejarah filsafat. Nah, teman-teman, sedikit saya akan masuk ke materi-materi sebelumnya. Di dalam pergaulan tingkat atas disebut Aristoteles lebih berhasil daripada Plato. Kita tidak bisa menutup mata dan menutup telinga bahwa beliau itu pernah menjadi guru atau tutor bagi Alexander. Nah, Alexander ini merupakan putra dari Philip, dari Makedonia, seorang diplomat juga yang unggul dan jenderal yang terkenal sebagai tutor dari Alexander. Nah, teman-teman, Aristoteles ini mempunyai pengaruh yang sangat besar gitu terhadap sejarah dunia, bahwa kita juga tahu bahwa Alexander tidak hanya menerima sebuah ide ya, dan rencananya lebih itu jauh pola pikirnya. Nah, itu di antara tahun 335 sampai 340 di sebelum Masehi. Nah, Aristoteles ini menekuni riset. Kalau risetnya itu kalau di Stragira itu dibantu oleh Tovaratus yang juga alumnus dari Athena, bahwa dalam riset itu intensif tersebut dibayar oleh Alexander dan menghasilkan kemajuan dalam filsafat. Nah, teman-teman, dalam keadilan dari perspektif pemikiran Aristoteles, yang dimana Aristoteles itu mengembangkan filsafat berbeda dengan gurunya. Nah, keadilan hukum menurut Aristoteles itu mempunyai tujuan mengarah pada kebahagiaan eudaimonia. Apabila manusia itu dipisahkan dari hukum dan keadilan, maka manusia itu dibilangnya tidak lebih buruk daripada hewan gitu, apabila keadilan itu atau hukum itu dipisahkan dari manusia. Nah, mereka tenggelam dari keberadaan yang puas yang tidak mampu memenuhi kodratnya. Nah, teman-teman, Aristoteles itu menulis karya Nicomachean Ethics 2500 tahun yang silam. Nah, di dalam pemikiran beliau atau Aristoteles tentang keadilan distributif dan keadilan korektif masih relevan hingga sekarang gitu. Nah, para Yunani memiliki pemikiran tersendiri sehingga hukum pada rasanya dikaitkan dengan keadilan. Misalnya, seperti Plato mengatakan bahwa ia berusaha mendapatkan konsep keadilan dari ilham, sementara Aristoteles mengembangkan konsep analisa ilmiahnya. Nah, atas prinsip-prinsip rasional tersebut ada dan berlaku di masyarakat. Nah, kontribusi Aristoteles dalam filsafat hukum, teman-teman, terkait dengan formulasinya terhadap masa-masa keadilan di filsafat hukum sendiri. Nah, pembedaan terhadap keadilan menjadi keadilan bersifat distributif dan korektif dalam kurung remedial, atau disebut juga remedial. Nah, keadilan distributif ini mengacu pada kebahagiaan gitu, atau pembagian barang dan jasa. Maaf, bukan kebagian, atau disebutnya pembagian dari barang dan jasa. Nah, kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya di dalam hukum. Sementara itu, untuk keadilan korektif merupakan ukuran teknis prinsip-prinsip mengatur penerapan hukum seperti tentang standar yang umum digunakan untuk memperbaiki akibat gitu kan, pelanggaran hukum. Keadilan menurut hukum menurut Aristoteles menempatkan kekuasaan dari apa yang diterapkan atau diharapkan oleh hukum tersebut. Nah, teman-teman, Plato berusaha untuk mendapatkan konsepnya mengenai keadilan dari ilham, sementara Aristoteles mengembangkannya dari analisis ilmiah atas prinsip-prinsip seperti rasional dan latar belakang model masyarakat, politik, dan undang-undang yang telah ada gitu. Nah, doktrin-doktrin ini sebenarnya Aristoteles tidak hanya meletakkan dasar-dasar gitu, teman-teman, karena teori Aristoteles ini bagi filsafat hukum dan formalisnya terhadap masalah keadilan yang membedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif atau disebut remedial. Nah, yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis tersebut terhadap pokok persoalan. Keadilan distributif ini mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada orang yang sesuai dengan kedudukannya, masyarakat dan pelakunya terhadap kesederajatan di hadapan hukum, atau dibilangnya itu bahasa Inggrisnya yaitu equality before of the law. Nah, teman-teman, keadilan korektif berfokus pada pembetulan suatu salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif yang berhak keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai kepada pihak dirugikan. Jika suatu kejahatan itu telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Nah, bagaimanapun ketidakadilan mengakibatkan terganggunya kesetaraan yang mungkin mapan atau telah terbentuknya keadilan korektif yang terus mapan maupun terbentuk gitu, teman-teman. Nah, lanjut lagi di dalam etika Nicomachean, misalnya Aristoteles melihat atau keadilan antara pihak-pihak yang bersengketa merupakan bersyarat dasar tata keadilan, yang dimana baik dalam polis dalam rangka itu yang membedakan 3 macam keadilan, teman-teman. Karena pertama
distributif, pemulihan, dan komutatif. Nah, terutama prinsip keadilan komutatif ini mengatur urusan-urusan seperti transaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran atau perdagangan. Misalnya itu kayak harus terjadi kesalingan antara semua barang yang dipertukarkan, harus banding gitu loh, antara contohnya baju ditukar dengan baju atau beras ditukar dengan beras. Nah, untuk tujuan itulah dengan adanya hal itu maka adalah dibuat uang gitu. Nah, dalam arti tertentu menjadi perantara jumlah sepatu yang ditukarkan dengan sebuah rumah. Nah, itu tidak sebanding teman-teman, karena suatu rumah bisa ditukar dengan rumah gitu. Nah, itu tidak sebanding. Nah, demikianlah seharusnya rasio seorang pembangun rumah terhadap pembuat sepatu itu kan agak tidak ada korelitasnya gitu, tidak ada sinkronitas. Nah, lanjut terakhir teman-teman, bahwa dalam Aristoteles mengatakan bahwa keadilan itu sangat dipengaruhi oleh kepemilikan benda tertentu. Menurut Plato, sebagaimana dikutip dalam Stiki dan Galang Tov ini, bahwa keadilan itu memang ketidakadilan adalah adanya perubahan dari masyarakat. Nah, memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara keadilan itu berbicara tentang tugas dan fungsi seorang manusia. Nah, dari elemen-elemen prinsipal elemen yang lainnya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, negara sebagai elemen tertinggi di suatu organisasi, bahwa negara adalah pada hierarkinya adalah organisasi terbesar, harus bisa mewujudkan daripada suatu keadilan. Nah, untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada strukturnya teman-teman. Seperti contohnya, domba itu harus dibalikan menjadi domba, pengembala itu harus menjadi pengembala. Nah, tugas dan fungsi negara juga harus menghentikan perubahan gitu. Dengan demikian, keadilan bukan mengenai hubungan individu, bukan hubungan individu antara individu, melainkan hubungan individu dengan negara. Nah, di sini adalah bagaimana negara, bagaimana individu melayani negara. Keadilan juga dipahami secara metafis, keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk supermanusia. Nah, sifat yang tidak diamati oleh manusia adalah konsekuensinya. Contoh, realisasi keadilan digeser ke dunia lain di luar pengalaman manusia. Akan dalam pikiran atau akal manusia juga kita tahu bahwa esensial suatu keadilan itu cara-cara Tuhan untuk tidak dapat diubah, keputusan-keputusan Tuhan yang tidak bisa diduga. Nah, balik lagi tadi yang saya sampaikan bahwa itu bicara tentang keadilan, balik lagi tentang keadilan menurut Aristoteles. Tadi kan disampaikan bahwa keadilan itu kan ada terbagi beberapa, contohnya distributif, terus korektif, atau disebut dengan remedial. Nah, yang merupakan dasar semua pembahasan teoritis ini terhadap pokok persoalan keadilan distributif. Nah, ini yang mengacu kepada persoalan-persoalan keadilan distributif kepada pembagian barang dan jasanya. Setiap orang dengan kedudukan dengan masyarakat diperlakukan yang sama. Maksudnya itu adalah ketika mereka mendapatkan permasalahan yang sama, mereka tidak akan dikenal dengan adanya siapa dia, siapa jabatannya, siapa golongan, ras, dan apapun. Karena semua berdasarkan teori ini adalah equality before the law. Apa artinya adalah semua sama di mata hukum. Ketika seseorang melakukan A, dia pun harus mendapatkan A. Artinya di sini bukan teori pembalasan, tetapi teori tentang kepastian hukum dan juga keadilan. Apabila contohnya pejabat A, contoh kita tahu bahwa Sambo saat ini sedang melakukan tindak pidana dengan Brigadir C. Di situ memang dia tidak akan mungkin orang-orang berpikir bahwa dia seorang jenderal, dia memiliki power. Tetapi dengan adanya teori keadilan yang disampaikan Aristoteles ini, disinilah manifestasinya atau implementasi bahwa keadilan itu tidak memandang siapapun. Walaupun Brigadir J menjadi korban dan pelaku adalah seorang jenderal, tetap dia akan diadili sesuai dengan hukum. Nah, teman-teman, untuk membedakan tiga macam keadilan yang saya sampaikan tadi bahwa kita harus tahu juga prinsip keadilan gitu. Prinsip keadilan itu kan prinsip bagaimana cara mengatur keadilan ini gitu. Nah, prinsip komutatif mengatur urusan transaksi antara pihak-pihak. Contohnya, pihak pertama harus ada kesetaraan perbandingan antara barang yang ditukarkan yang seperti tadi. Nah, kedua, harus terjadi keselingan. Semua barang yang dipertukarkan harus banding, teman-teman gitu. Nah, Aristoteles juga mengungkapkan bahwa keadilan dengan ungkapan untuk hal yang sama diperlakukan secara sama, yang tidak sama juga jika diperlukan tidak sama secara proporsional. Artinya bahwa semua itu harus sama sesuai dengan proporsinya. Aristoteles mengartikan keadilan sangat dipengaruhi oleh unsur kepemilikan benda tertentu. Nah, karena idealnya dalam pandangan Aristoteles adalah ketika semua unsur masyarakat mendapatkan bagian yang sama. Jadi antara contohnya yang saya sampaikan tadi bahwa motor diganti dengan motor atau baju diganti dengan baju. Nah, pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam buku karyanya yaitu Nemo Ethics Politics. Nah, di situ
di buku ini sepenuhnya memang dikatakan bahwa keadilan yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles mesti dianggap gitu sebagai filsafat hukumnya, karena hukum hanya bisa ditetapkan dengan kaitannya dengan keadilan, teman-teman. Segitu dari saya, terima kasih, mohon maaf apabila kekurangan atau banyak sekali teori-teori yang agak melenceng karena saya masih belajar. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.